kita akan mendaki yang menara yang tinggi banget yang di Panglipuran, menara tertinggi di Panglipuran. Guys, kayaknya sudah nggak mampu guys, cuma sampai sini aja guys, karena tinggi banget. Tuh lihat, tinggi banget. Berangkat ke Bali jam 5 pagi, Bet. Kenapa? Karena kita ngejar flight awal supaya bisa lebih banyak waktu sampai di Bali. Dan karena harusnya tuh kita tuh 3 hari, 4 hari 3 malam. Tapi karena lo ada karaoke Om Leo, jadinya kita harusnya 3 hari 2 malam. Mau nggak mau kita harus berangkat pagi biar nyampe di Balinya juga pagi, biar bisa banyak dapat konten. Ini semua gara-gara lo, Leo? Enggak lah. Ini salah satu yang paling awal sih, nyampe ke Bali jam 9 ya, jam 8. Langsung sarapan kita nyari. Sarapan? Iya, kita sarapan, nasi ayam, warung Wiku, nasi ayam. Warung Wiku. Warungnya Wiku. Jual nasi campur Bali. Ada sate lilit, ya gitu. Iya, ada sate lilit campur Bali. Nasi pedas. Rekomendasinya produser kita. Ini bukan nasi liku, ini nasi campur, namanya nama warung Wiku. Iya, lu salah lu. Lu yang salah. Lu. Warung Liku, nah ini apa? Ini khas banget nih nasi campur yang Bali. Ada sate lilit, ini pasti nih. Yang paling khas sate lilit. Sama telur setengah. Telur pindang. Enggak, bukan pindang, ini telur rebus biasa. Nah, tapi yang ada itu kuningnya gini pasti dipindangin. Yang membedakan makanan gue sama Om Leo tuh, punya gue tuh ada ini nih. Pedes, tapi Om Leo tidak pakai sambal. Jadi lu pas kemarin makan nasi Bali nggak pakai sambal mata, itu seperti ada serpihan dalam jiwa lo yang hilang nih. Serpihan yang retak. Karena Om Leo nggak makan cabai, berugilah dia. Justru esensi Bali itu di sini, Om Leo. Iya. Bali itu terlahir dari ini, sambal mata. Bismillah. Smoky. Ada aroma asap. Tapi sebenarnya kalau makanan itu, Bet, yang paling enak itu adalah makanan tidak tanpa sambal. Karena kalau udah pakai sambal ya rasanya jadi sama aja, jadi rasa sambal. Tapi kan sambal beda-beda rasanya, Leo. Makanya lo dia nggak tahu kalau sambal itu rasanya beda-beda. Yeah. Sambal mata tuh sambal bawang, terus pakai minyak, bawang merah, ya cabai pasti. Yeah. Itu ciri khasnya sih, dan lebih raw gitu loh, nggak diulek. Jadi lo kayak makan bawang sih sebenarnya krauk gitu. Ini mau sampai kapan ngomongin sambal? Momentum kita berjalan-jalan di Canggu. Kenapa kita pilih Canggu, Leo? Sedikit macet di Batu Mejan karena lagi ada upacara adat. Jadi sebagian jalannya itu jadi satu arah lah. Itu ada pecalang-pecalang pada ngurusin traffic. Harus pelan-pelan tuh, nggak boleh ngebut lagi ada acara adat. Upacara adat. Bali tuh inget nggak ya, tahun 80-an? Ada Kuta, ada Legian, ada Seminyak, Pati Tenget. Bali tuh dulu terkenal dengan daerah Ubud di awal-awal tahun 60-an, 70-an, ya. Sampai akhirnya ada inisiatif para surfer lokal dan juga surfer internasional untuk mencicipi kedahsyatan ombak Pantai Kuta. Museum of Space Available. Ya. Si daur ulang dari plastik ini. Gue nggak paham sih. Coaster ya? Bisa sih jadi coaster gitu. Cuma belum terlalu waterproof. Dari jamur dan? Dari jamur. Dari jamur. Bisa dimakan. Bisa disayur. Salah satu inisiator sustainability dari limbah, sampah, khususnya plastik, agar bisa tetap digunakan dan didaur ulang. Di-develop jadi produk-produk kayak ada bangku. Betul, bangku dan juga ada produk-produk. Ya, ada storage. Ya, ada fashion juga ya. Tapi kemarin juga gue nggak nyangka sih, ternyata ada satu project dia kolaborasi bikin bangku tuh yang kemarin gue dudukin tuh.
Itu bangkunya sama kolaborasi mereka sama Peggy Gu. DJ kekinian lah yang lagi sering mondar-mandir Jakarta, Bali, terutama Bali ya. Tahu nggak lu Peggy Gu? Tahu dong. DJ internasional. Dan mereka juga bikin merchandise dari kain-kain yang udah nggak kepake. Jadi misalnya kayak kain-kain sisa nih mungkin dari industri garment yang gede-gede nih, yang udah nggak kepake sama dia diambil lagi, dijahit ulang. Terus makanya kayak kemarin beberapa t-shirt tuh kayak bahan yang di lengannya sama di situ beda. Jadi apa namanya? Apa kemarin? Upcycle mereka. Oh iya, upcycle. Apa? Upcycle. Upnya dong, dang ding dong. Jadi cuaca itu sebenarnya enak, tapi kadang-kadang awannya geser dikit, mataharinya muncul, kena tuh leher sini, kena pipi sini, hangat kan? Ya udah. Akhirnya kita di samping Labrisa tuh ada market, ada pasar rakyat. Iya. Akhirnya kita sempet lihat-lihat. Sebenarnya sih gue udah tahu sih bakal lihat apa. Ya ada baju bir, ada gantungan kunci. Cuman kok patung kontol itu udah nggak ada ya? Apa sih asbak-asbakan yang bentukannya penis itu? Udah nggak boleh? Ada, cuma dijual dan bisa dibeli sama orang. Ya emang ada di situ, Bet. Ada, lu nggak kelihatan aja. Ada. Tutup botol, tutup bukan botol. We drank, we spilled, our youth we tried to come up. Times, apa Bet? Times. Di Batu Beach Bolong. Warung. Beach Warung. Jadi emang ya kita mau sok-sokan lihat sunset lah, walaupun sebenarnya berawan keadaannya waktu itu kan. Dan pengen nyari warung-warung yang ada di pinggir pantai sebenarnya, nggak pengen yang terlalu fancy lah. Kalau Leo kita mampir ke Times Beach Warung. Ya, kenapa kita milih pantai Batu Bolong, Leo? Karena kita mau melihat fenomena yang ada sekarang. Ya, karena sekarang orang banyak yang rame ke Canggu. Dan kurang lebih seperti ini nih suasananya nih di pantai Batu Bolong. Ya, Om Leo pengen ketemu anjing pantai. Iya. Lucu. Baik. Itu jenisnya apa sih kalau biasanya yang suka wirawiri itu di pantai? Lo mau gue jawab jenis Joplin nggak? Pusatnya yang pertama, Bet. Ya, itu nasi campur juga sih sebenarnya. Tapi nasi campur sih 2 hari berturut-turut nasi campur. Lo pengen bebek bengil? Bebek bengil, tapi gitulah, nyebelin. Ya karena emang yang searah menuju ke Yoga Barn, kebetulan ya si nasi kedewatan. Ya. Ciri khasnya Bumangku tuh ini nih, ada cabai-cabai rawit yang udah disangrai gini nih, berminyak. Ini ada ekstranya nih. Jadi kalau penggemar pedes sih ini brutal sih rasanya, Leo. Kalau lo sih kayaknya udah hati. Kulitnya menarik sih, unik. Bismillah. Mantap. Terbaik. Lanjut ke sebuah fenomena yang sudah terjadi lampau sebenarnya. Dari tahun 80-an, ada sebuah desa bernama Panglipuran, desa yang Instagramable banget, yang TikTok banget, yang bersih banget, yang desa teladan banget, desa bersih banget, Bet. Tapi terus terang sih gue baru tahu apa soal desa Panglipuran tuh mungkin 3 tahun yang lalu lah. Itu juga gara-gara ngelihat ada apa namanya kayak di media sosial kayak bagus banget ya gitu di sore. View-nya spektakuler, terus bersih banget. Karena perspektif gitu kan, ke atas gitu kan. Terus juga sepi gitu melihat. Tapi pas sampai sana ternyata, jadi sebenarnya kalau di media sosial banyak shot-shot yang kayak kosong banget, tenang, keren banget sih emang view. Tapi ternyata pas nyataannya nyampe di sini, editing, isinya orang semua kan. Editing, di-delete, dihapusin satu-satu. Nanti ya, kita akan melakukan proses editing juga, jadi kita akan memberikan kesan sepi. Kemarin sepi itu Photoshop. Aslinya penuh. Jadi kita jam 12 nyampe di Panglipuran bareng-bareng sama
rombongan apa tuh, rombongan apa ya? Ada rombongan mahasiswa, ada rombongan Rumah sakit. KKN, relawan, ada rombongan apa lagi? Iya, kampus. Ya pokoknya ada sekitar 4 atau 5 rombongan. Betul. Kita makan durian akhirnya, kita akhirnya makan durian. Iya, untuk mengobati kekecewaan akhirnya kita makan durian Bangli. Ini durian dari mana, Bu? Dari sini, Dari Panglipuran, Bu? Bangli. Oh, dari Bangli. Bu, kalau Ibu di sini mau nanya-nanya dong, Bu, kalau sejak kapan ya Bu tiba-tiba jadi rame Panglipuran tuh? Udah dari dulu udah. Oh, orang-orang banyak yang datang. Tahun gini tamu wisatawannya tahun 85 udah ramai. Udah datang belum? Ya. Dan desanya udah bentuknya udah seperti ini dari tahun itu. Tapi di depan jalannya itu belum Belum rapi. batunya besar-besar itu kayak Iya, iya. tenganan gitu. Enak banget, Bu, ini, Bu. Itu cuci tangan nanti ya. Oh iya, Ibu. Itu tisunya ambil di atas. Nyampe di Kintamani, ini benar-benar first trip gue ke Kintamani, Om Leo. Jadi Iya. gue juga terkagum-kagum sih, kita ngopi sambil ngemil-ngemil, terus view-nya ternyata adalah Gunung Batur, Gunung Batur dan- tetangganya adalah danaunya, Danau Danau Batur. Kintamani. Jadi kayak ternyata tetanggaan. Selama ini gue pikir tuh kayak beda area ternyata. Dan area yang kita lagi ada sekarang ini adalah area yang kemarin kita lihat persis. Dari coffee shop. Kita ngopi di mana sih? Oh itu ya? Ya, betul. Itu. Bener, itu di atas itu yang lantai 4. Betul. Kita ngopi di situ. Ini adalah desa yang konon katanya sangat sakral buat masyarakat Bali, Desa Trunyan. Sampai di Desa Trunyan, kita mau nyewa kapal boat untuk ke Tradisional, sorry. iya, kapal tradisional. Taru Menyan adalah merupakan asal mula dari kata Desa Trunyan itu sendiri. Taru itu artinya kayu, menyan itu artinya wangi. Artinya Taru Menyan itu pohon yang wangi, yang mengeluarkan bau harum yang dulunya. Setelah fenomena yang sekarang justru bau harum itu hilang, muncul karena ada penyerap dari pohon tersebut untuk menyerap bau busuk tersebut, sehingga orang yang letakkan di sana tidak berbau busuk karena penyerap dari pohon. Dan kebetulan lagi ada prosesi upacara ngaben, Iya, ngaben. ngaben massal, ngaben Wisnu katanya. Ngaben Wisnu. Jadi emang upacara itu kayak untuk aben beberapa orang, kalau nggak salah ada berapa ratus kemarin ya. Iya, Dan itu ternyata si upacara itu terakhir 15 tahun yang lalu katanya. betul. Dan kita beruntung banget. Iya, Nggak makanya tuh sengaja. jadi day itu tuh hari kedua highlight gue sih itu sih, karena kita menyaksikan upacara itu yang terakhir kali 15 tahun yang lalu di desa itu. Terus kita mampir juga ke tempat kuburan Trunyan itu juga yang makam ya. Ya, makam. Dan yang paling gokil sih kita dayung sampan sih, Leo. Outdoor abis lah pokoknya. Nah, karena lagi ada upacara, itu semua dipakai, mau nggak mau kita akhirnya dapetnya yang sampan biasa. dayung. Harus sendiri. Wah. Pada abad tahun 813 Masehi, itu sebelum di Trunyan ini sudah ada pohon kayu ini yang disebut dengan pohon Taru Menyan. Ini pohonnya Ini pohonnya. yang mengeluarkan bau harum yang luar biasa, sehingga beberapa kerajaan di luar Bali, baik di Bali, sudah mencium keberadaan kayu ini, sehingga beberapa kerajaan sudah ingin mendatangi pulau ini, Desa Trunyan ini, untuk mengambil pohon tersebut karena keanehan dan keunikannya. Akhirnya nenek moyang kita di Trunyan, karena wilayah kita kecil itu tidak mempunyai kerajaan yang besar gitu misalnya, dia takut kayu ini akan diambil dari pihak kerajaan, sehingga dia bagaimana untuk menghilangkan sumber bau harum tersebut supaya luput dari pencarian orang kerajaan dengan cara menaruh mayat tidak dikubur di sini, orang yang matinya wajar itu dulunya mengelilingi pohon ini, semuanya mengelilingi pohon Berarti ini. pohon yang ini ya? Ya, pohon Taru Menyan ini. Berarti nggak ada pohon ini lagi, Pak? Tidak ada, satu-satunya pohon mungkin di seluruh dunia di Trunyan ini cuma ada ini aja. Ini berarti umurnya sudah ribuan tahun. Ribuan tahun lebih ini.
Pohon satu-satunya mungkin, pohon satu-satunya. probably di dunia. Bahkan di sekitaran sini aja cuma ini aja pohonnya. Inilah keranda pemakaman Desa Trunyan. Ini habis ritual upacaranya semua seperti pada orang meninggal di Bali pada umumnya itu setiap orang yang diantar ke pemakam itu semuanya ada ritualnya. Baik itu perabotan seperti ini semuanya dilengkapi dengan seperti ini. Ini diisi dengan beberapa perlengkapan, piring dan sebagainya. Ritual juga semuanya diletakkan di sini. Lihat, santai aja lihat silakan. Iya. Apa? Ini arsites benda seperti itu. Ini jenazahnya. Dia itu mengering seperti ini. Mengering itu dari penyerap dari pohon ini. Inilah pohon Tarumanyan satu-satunya. Tapi yang anehnya bukan seperti ini, tapi dia mengeluarkan bau harum itu munculnya tiba-tiba pas waktu mengantar jenazah. Yang baru itu berselang 5 menit itu tiba-tiba bau semerbak harum itu muncul. Mungkin baunya seperti ini mungkin yang ada. Tapi dengan ini. Kayak bau. Tapi ini akar cuma kalau pohonnya seperti itu. Iya wangi sih. Ya jadi sebenarnya buat vakansier nih sebenarnya kalau yang pengen ke Bali tapi nggak hanya pengen cuman ke pantai lagi atau beach club lagi. Trunyan adalah salah satu destinasi yang Om Leo dan juga tim bervakansi. Ya. Kecuali kalau kalian emang takut ya sama hal-hal yang kayak kuburan kayak gitu mendingan sih nggak usah sih. Tapi kalau emang kalian jiwanya alternatif dan apa yang namanya break the comfort zone. Indoor guys, ghost. Ghostbuster. Day 3, kita wake up early. Jam 4:30 dan sekarang sudah jam 5 ya? Sekarang udah jam 5, kita hendak menuju ke Batur untuk melihat sunrise dan juga kita akan menjelajah area sedikit jalan-jalan, sedikit jalan-jalan. Makanya harus bangun pagi karena kita harus naik jeep off-road ke atas Gunung Batur gitu. Itu juga sebenarnya di luar ekspektasi gue. Kita pikir cuma kita aja orang-orangnya. Gue pikir kita yang pertama menyaksikan sunrise di Gunung Batur, tapi ternyata kita malah yang terakhir. Padahal kita bangunnya udah pagi banget ya. Iya. Berarti mereka lebih bangunnya lebih pagi lagi ya. Mereka lebih excited, kita enggak, kita humor, Bet. Oceans and oceans welling up in me. Emotions, learning how to dance. I'm still drowning. What am I gonna do with all these? Nyampe sini ternyata ada mbak-mbak hijab. Ada bule-bule cuma pakai bikini doang. Padahal kita udah pakai Gore-Tex segala macem nih. Udah anti air lah tuh semua tuh. Orang sih tamasya, makan telur asin, minum teh, telur setengah mateng. By the way guys, toilet di sini 10.000. Jadi kalau kalian beser, ada toilet situ bersih kok, 10.000. Jadi kalau 5 kali pipis berapa ya? Yang murah lah daripada bikin sendiri. belum bikin septic Daripada lo tanknya. ketik sembarangan terus digondol jin ya lo ya? Iya. Iya emang ya worth it sih. Kayak pemandangannya Memble, memang Blackpink. Memble, memang Blackpink. Even when the moon cries, leaving us alone like it's fading now. Even when the sun shines, but we got no way out. Sampailah kita di titik terakhir kita pada bervakansi kali ini, yaitu Black Lava di Gunung Batur. Udah gitu aja. itu kelihatan tuh treknya tuh black lava tuh. Kayaknya dulu dari atas sana lavanya turun ke bawah sini, terus akhirnya membeku. Jadinya ini pertama kali juga sih gue bisa lihat langsung batuan Ya. bekas lava yang membeku gini. Tapi ya ini juga salah satu tips lah buat vakansier yang emang mau trekking ke Gunung Batur atau gunung manapun. Kayaknya emang bener sih. Ternyata selama ini tuh sepatu gunung tuh emang buat di gunung. Gue baru merasakan khasiatnya setelah jalan-jalan di Black Lava ini batunya keras banget dan tajam.
Tadi produser gue pakai sendal gunung aja ngibla, kepleset. Sedangkan gue jalan foya-foya tadi jalan set. Mungkin kalau pakai telanjang kaki udah sobek-sobek ya. Ini sepatu ini, aduh, sebenarnya baret-baret Leo. Tapi karena keras banget Dan kuat. dan berat, ya itu Thank you, emang Eger. itu gunanya. Sepatu gunung buat di gunung. Ya kali sepatu gunung buat di mana Leo? Indoor. Pakai sandal jepit kalau di indoor.